yang mirip-mirip seperti ini. Misalkan gini, seakan-akan itu benar, padahal itu adalah apa yang dipengaruhi oleh pola pikir. Kayak gini Pak. Dulu banyak perdebatan tentang Israel dan Palestina, dan juga perdebatan antara yang mengakui Indonesia merdeka itu salah satunya adalah orang-orang Palestina. Terus ada lagi yang membantah bahwa Palestina tidak pernah ada, tidak ada pada saat tahun kita merdeka dan sebagainya. Terus ada yang tiba-tiba menceritakan sejarah, bahwa itu tanah Inggris yang dimiliki oleh Palestina dan Israel, sehingga pemerintah Inggris memberikan kepada Israel. Lalu Palestina tidak diakui oleh negara-negara sekutu dari Inggris itu, termasuk Israel, makanya terus diambil. Nah, seakan-akan itu adalah hal yang benar, tapi secara tidak langsung itu adalah pola pikir imperialisme. Bagaimana, kenapa ujung-ujung itu tanah jadi milik Inggris? Ini yang terjadi di daerah-daerah kita. Pernah kalian baca berita beberapa bulan atau tahun kemarin, tanah atau lahan yang tidak digunakan akan diambil negara? Ya. Kalau statement sudah miskin, yang banyak, sebagainya. Itu adalah cara pikir imperialisme, bahwa setiap orang merasa punya kuasa yang lebih dibandingkan orang lain, sehingga merasa berhak untuk mengatur menjadi orang. Itu adalah pola pikir imperialisme. Itu yang dilakukan oleh Amerika, itu yang dilakukan oleh Israel. Amerika merasa bahwa Iran harus tunduk kepada mereka. Ya. Amerika merasa berhak untuk mengatur aktivitas yang ada di Iran. Ya. Akhirnya terjadilah perang. Jadi hati-hati ya, karena kita itu warisan penjajahan. Banyak dari kita itu mentalnya masih mental inlander, mental dijajah. Tapi ketika merasa sudah merdeka, jadi mental penjajah, mental komunis seperti itu. Ya. Behavioral surplus itu data perilaku ekonomi yang dibutuhkan untuk servis. Pengguna bank memang cuma butuh berapa nasabah sih? Jadi kenapa harus random seluruh data orang Indonesia harus dia punya untuk di telepon, ditawari produk dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya kan bukan bagaimana kenapa bank ini begitu, bukan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa data kita sampai itu? Bahkan dengan anehnya kemarin dealing dengan Amerika itu, pemerintah kita bersedia untuk memberikan data dari masyarakat Indonesia. Itu adalah sebuah lelucon yang sangat parah, ya. Enggak seperti itu pun negara luar pun dengan leluasa bisa surveillance, bisa mengawasi kita, mengetahui lokasi kita lagi makan dan sebagainya. Bisa. Di sini siapa yang HP-nya tidak pakai GPS? Gak ada. Karena sebagian aplikasi harus menggunakan dan terkoneksi dengan GPS. Dan di HP kalian itu sudah ada aplikasinya GPS. Keakuratannya yang memang tidak akurat. Berapa keakuratan GPS kita? Ada yang tahu? Berapa? Berapa meter? So, coba tes ngirim share location ke WhatsApp ke saya, share log
oh 10 meter bagi terus 10 meter enggak. Lingkaran circle. Jadi mereka tahu kan seperti itu. Tapi bangga kita kadang juga leluconnya juga nggak kalah parah. Jadi kalau kita ngobrol berarti mereka bisa tahu enggak juga, gitu ya. Maksudnya mereka tahu aktivitas kita itu kan kalian punya jejak digital. Kalian di Shopee nyari apa, ya? Kalian googling apa, baca di nanya apa, ya itu yang mereka tahu. Bukan si Aris lagi ngobrol sama si Aris terus orang komunikasi tahu, enggak. Ya. Jangankan mereka ngobrol berdua, ya, atau kata Rocky Gerung kan. Waktu itu waktu debat sama si Abu Janda kan. Lu ngapain ngomongin Felix Xiao? Kayaknya Felix Xiao itu ditonton oleh Donald Trump gitu kan. Enggak juga gitu. Itu tuh Felix Xiao ya, maksudnya Felix Xiao itu kan adalah salah satu tokoh ya terkenal lah di Indonesia. Yang apalagi soal Aris, ngapain ngobrolannya harus bisa tahu? Kan gitu. Ya. Oh. Jadi masih besar probabilitas saya untuk bisa daripada Aris gitu. Karena saya dosen punya pengalaman yang lebih luas, kecuali kalau si Aris ini adalah ketua mafia misalnya. Oh, alam. Kagak, kakek. Kemudian prediction products, ya, produknya adalah prediksi perilaku masa depan. Seperti apa? Kita sudah dianjurkan dari dulu untuk beralih ke listrik, motor, mobil, bahkan disubsidi oleh negara. Ketika sekarang terjadi krisis, walaupun persiapannya bukan untuk krisis, bukan untuk perang maksudnya, tapi untuk habis. Ya namanya minyak dari fosil pasti habis. Ya. Beralih ke baterai. Cuma pertanyaannya, ketika kita beralih ke baterai, baterai itu tidak lagi digunakan, rusak. Sama seperti HP kalian, ya. Kalau rusak, kan kalian nggak tahu baterainya kemana. Dijadiin apa? Setelah kalian buang, tahu nggak? Nggak tahu. Itu karena belum ada teknologi untuk mengolah limbah baterai. Artinya kalau ada yang bilang pakai kendaraan listrik itu tidak merusak lingkungan, ya oke. Buang sampah baterainya kita nggak tahu dijadiin apa. Pasar untuk prediksi tersebut ya itu kalau kalian di jalan lihat iklan-iklan mobil listrik dan sebagainya sudah mulai ya sekarang. Ada algoritma dan kekuasaan ya, bagaimana algoritmik bias ini kayak misalkan kredit di Indonesia ya, diskriminatif terhadap perempuan. Ada perempuan biasanya tidak bekerja, ibu rumah tangga dan sebagainya. Makanya diberi porsinya kreditnya pun ya kredit panci, motor dan sebagainya, bukan kredit mobil dan sebagainya. Itu urusan nanti ya. Kita lebih pelik lagi, kadang kredit itu adalah urusan kelas. Kalau dia dari China, ya, dari Chinese, dikasih pinjamannya lebih gede dan lebih dipercaya dibanding kita orang-orang yang non Chinese. Ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk bias dari secara algoritma. Jadi jangan pikir algoritma itu hanya di teknologi saja. Mereka pun punya algoritma. Algoritma itu kan penyeleksian. Ya. Algorithmic governance ini juga kalian pasti sudah paham ya. Manifestasi Indonesia regulasi dan realita. Nah ini ya, buzzer dan disinformasi, algoritma memperkuat polarisasi. Itu zaman sekarang udah gampang diatur. Orang kritik MBP diserang,
orang apa lagi ya, politik Gerindra, politik Prabowo, tentang BOP dan sebagainya langsung dicap, langsung dilabel. Terus pernah tuh kemarin ramai anak jenderal ya, itu kelihatan banget ada yang menggerakkannya, enggak organik, enggak natural. Jadi tapi masalahnya dia yang seperti itu tuh ya justru yang bakalan menang karena mereka yang membiarkan kemiskinan struktural itu terus ada. Makanya ketika dikasih opsi orang-orang bodoh miskin terpinggirkan akan memilih kebijakan yang praktis seperti MBG. MBG itu kebijakan praktis, kebijakan populis. Kenapa? Kerasa langsung. Sedangkan kalau pendidikan, kesehatan itu tidak populis. Karena apa? Itu adalah investasi yang menghasilkannya. SD berapa? SMP berapa? SMA berapa? Kuliah berapa? 4. 16 itu kita langsung kerja. Ada fase dulu kerja sampai kalian tuh bisa settle. 2 sampai 5 tahun. Udah 20 tahun. Ya. Artinya kalau siapa pemimpin yang mau mengedepankan ide itu dengan risiko tidak akan dipilih di 5 tahun berikut. Karena berkerasan di puluhan tahun kemudian. Nah, makanya selalu baca pertama MBG ada di visi-misi paslon nomor 2. Ya. Jadi kalau teman saya di Litbang Kompas, ini adalah program. Karena semakin hari elektabilitas semakin berkurang. Dan pasangan 01 ini bisa memaksa untuk terjadinya 2 putaran, dan kalau terjadi 2 putaran bisa kemungkinan 02 sudah habis bensin, udah nggak ada logistik, bisa jadi kalah. Kalau kalah bahaya. Makanya keluarin semua bansos, BLT dan sebagainya, masuk aja program MBG. Awalnya nggak ada. Tadinya apa? Makan siang ya. Itu kan baru muncul di debat negara. Makan siang gratis. Bukan makanan bergizi gratis. Lihat kan? Lihat BGN-nya. Kata ketua BGN apa wakil ketua BGN bilang, ya target kami bukan bikin makanan bergizi, hanya memenuhi 1/3 gizi. Kalau kalian kritik itu di media sosial, insya Allah kalian bakal dapat label anak abang. Padahal meskipun kemarin kalian pas pemilunya sare, pas pemilunya dari 03 atau bahkan ada yang 02. Dan bagi saya, kalau kalian pun kemarin ada yang dari 02 terus lantas mau mengkritik pemerintahan yang sekarang, itu sah-sah saja. Saya periode pertama Jokowi itu adalah pemilih Jokowi. Betul, saya tidak mau seorang Prabowo jadi presiden. Saya ikut aliansi buruh pada saat itu, aliansi buruh Gembok condong ke Jokowi, apalagi GM turun tangan sampai dengan Jokowi udah kita nggak mau dipimpin oleh fasis. Setelah Jokowi terpilih, saya langsung balik badan, saya langsung banyak kritik dia. Periode pertama dia hanya kontroversinya adalah memilih Kapolri pada saat itu. Ya. Itu salah satu kontroversi. Akhirnya label bahwa ini adalah presiden boneka. Enggak, presiden boneka. Terus petugas partai dan sebagainya. Justru itu bisa seperti itu. Jokowi itu dulu hanya beberapa partai aliansi, tapi ini bisa mengembangkan partai koalisi yang sangat besar. Padahal di Prabowo itu ada Golkar yang sulit sekali diubah.
mungkin aneh, gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya kita juga mau punya opsi lain. Karena kalaupun kalian opsinya kemarin milih nomor 1 ketika mampu yang lain, kalian harus menerima, merasakan akibat. Tapi apakah tidak boleh kritik? Ya boleh. Jujur sah. Karena cuma logika jadi parah, tetap pidato bilang ya di Padang saya tetap bantu walaupun saya kalah di sana. Lagi bahas pilpres. Jadi lu itu rakyat lu gitu, mau nggak milih lu, mau milih lu, itu juga rakyat lu gitu. Ya. Kadang kebiasaan kita gitu. Di mahasiswa biasa gitu. Mulai mahasiswa itu mulai. Ketika organisasi dipegang HMI, yang non HMI-nya mendadak. HMI-nya juga merasa eksklusif. Ya. Enggak, kabinet saya harus semuanya atau enggak yang enggak ini. Nanti yang lawannya pun jika menang menumbangkan kekuasaan itu balik lagi. Pola seperti itu sudah terpolarisasi dari mana? Dari atas. Karena baik itu HMI, PMI itu ada afiliasi ke partai politik juga. Saya ceritakan ya di minggu kemarin. Kalau HMI, PMI itu masih afiliasinya Islam ya. Walaupun partai politiknya ada yang bukan Islam juga. Nah, sekarang itu akan ada pengen dari partai penguasa sekarang untuk membuat satu organisasi lagi tapi bermazhab nasionalis, bukan Islam. Secara organisasi bagus, jadi penyeimbang. Tidak hanya PMI, HMI, terus apa? GMNI, kami dan sebagainya. Jadi ada varian lain. Berarti kan kalau nasionalis dengan GMNI menurut saya, tapi bisa nggak menyaingi GMNI? Itu bagus untuk wadah. Tapi yang saya kaget lagi, yel-yel nampak sudah didoktrin anti ekstrak. Ini saya bilang, saya bilang itu dari mana Pak? Itu jurnalistik. Bukan ada, ya enggak ada. Sebagian bahasa Inggris ya. Saya bilang kenapa sih ada orang mau berkumpul, mau bergrup, ada wadah untuk diskusi, untuk baca, untuk tukar pikiran, terus dilarang. Itu adalah bentuk fasis-fasis yang sebetulnya tidak bersalah. Nah ini saya pernah debat dengan anak jurnalis di kampus apa? Suara. Pernah saya menegur Suara terkait itu ekstra. Saya bilang, kenapa Suara kok ikut-ikutan propaganda anti ekstra yang semua dengan ekstra ini? Loh, kalian kalau mau begitu, ya lawan secara ideologis, jangan secara propaganda, jangan dengan tidak ada selesai karena mahasiswa itu ada nanti ujungnya. Karena itu akan lebih mudah dikendalikan kalau kalian tidak berorganisasi. Lebih dikendalikannya gimana? Karena mahasiswa nggak akan ada demo kalau ada kebijakan yang ngaco. Atau pas demo jadi nggak beraturan karena tidak ada yang koordinir. Kerasaan saya itu tidak berorganisasi dulu. Musuh saya HMI waktu itu. Jujur. Dan saya adalah salah satu yang menyumbangkan rezim HMI di Fakultas Ilmu Komunikasi pada saat itu. Langsung lepas ke orang non organisasi. Tapi ketika saya terjun ke dunia buruh, ke serikat buruh, saya jadi paham bahwa pentingnya organisasi itu apa. Saya berterima kasih kepada HMI yang waktu itu jadi musuh saya. Kenapa? Karena itu jadi lawan intelektual saya. Saya diawasi oleh orang-orang HMI dan saya harus berusaha untuk tidak melakukan kesalahan karena diawasi oleh orang-orang oposisi itu membayar. Tapi pas demo waktu itu saya gabung dengan HMI.
Karena itu tadi saya kesadaran akan butuh organisasi. Bukan berarti saya masuk HM. Dan kadang kita itu tidak menyadari bentuk lahiriah manusia yang sombong, terus lagi arogan, kita menindas ketika merasa sudah ada di level yang bentuk fasisme itu selalu ada, bahkan di dunia ini. Nih, kalian lihat ya dimensi ketimpangan di Indonesia, akses internet, kepemilikan smartphone, literasi digital, dan transaksi digital per minggu di masyarakat urban, di masyarakat rural, dan segini gapnya. Ini data dari APJI 2024. Gapnya sangat besar ya, ketika lebih dari 5% itu sangat besar. Ini sampai puluhan persen. Ini kalian bisa baca ya, karena sudah ada di mouse. Nah, ini untuk istilah-istilah, saya sudah akan membiasakan glosarium ya. Kadang saya dalam slide tidak ada glosarium, jadi ini untuk istilah-istilah yang kalian tidak paham. Ya, ini ada. Tapi ini ada pertanyaan. Yang baru kan awan ini ular. Tadi ada yang ngecek ke pom bensin, nggak ada yang naik kan? Penuh, tadi. Kalau penuh dari kemarin, cuman kalau harga soal harga, ya kali masih ngantri, tapi harganya masih Nggak ada. Ya, karena soalnya dari Canva ada kayak. Nah, momen-momen kayak gitu ya, kadang ada aja orang apa ya, orang yang memanfaatkan. Isu BBM akan naik, BBM yang belum naik, harga-harga sudah naik. BBM yang belum maksudnya. Selasa makan jam, enak kan?
muncul ya. Nomor 1 iya langsung kurang banget kalau bisa diubah kalau ada yang nanya kenapa demo sekarang itu sepertinya tidak berpengaruh dan mahasiswa-mahasiswanya gampang banget mundur dan sebagainya. Kalau tadi kan saya tanya balik ya, kalau menurut kamu kira-kira kita melihat mahasiswanya. Kalau saya tidak akan pernah menyalahkan mereka yang kedua. Karena kalau tadi kata kamu, mungkin Pak ada yang mengecut, banyak yang mengecut, banyak yang berani, biar kayak gitu. Reformasi pasca pra-reformasi, mahasiswa seluruh Indonesia itu menunggu ITB bergerak. Unpad sudah datang karena penggeraknya memang ITB untuk mahasiswa baru itu. ITB yang diperhitungkan, karena otaknya jelas. Aliansi Bandung Raya, kampus-kampus gede pada saat itu, Unpad, Unisba sudah siap, UPI sudah siap berangkat ke Jakarta. ITB yang lari. Apa yang dilakukan mahasiswa Bandung pada saat itu? Melempari kampus ITB dengan celana dalam dan dalaman wanita. Masih gitulah. Orang nggak pemberani disebut bencong, ya. Penakut itu perempuan, banci dan sebagainya. Kira-kira itu kampus Indonesia oleh mahasiswa. Gimana ini? Itu kan UI sudah berjuang sama Trisakti ya, Jakarta. Mahasiswa Bandung kok iya. Oh sama itu tenas ya dulu, tenas itu gede banget kampus itu. Setiap kalau lagi tenas nakal-nakal. Jadi tenas itu adalah teknik versi nakal dari ITB. Benar, dulu tuh. Kalau ITB kan intelektual dari dulu. Nah sampai akhirnya ITB itu pada saat turun. Jadi membagi, ada yang demo di Bandung, ada yang demo berangkat ke Jakarta. Tapi kebanyakan. Jadi kalau dibilang tadi, Pak, mungkin banyak pengecutnya yang enggak dari dulu. Enggak, aku ini kan biasa. Zaman itu, zaman saya, zaman kalian, banyak yang tidak peduli terhadap ini. Banyak yang tidak peduli terhadap teman-temannya. Justru, saya melihatnya adalah generasi kalian itu justru lebih terhadap sesama. Saya menemukan hashtag warga jaga warga, saling bantu. Itu saya baru lihat itu di kalau dulu kami kabur itu kemana? Wah nggak jelas. Karena ini berselamat, berharap warga bisa menyelamatkan kami. Karena nggak boleh polisi itu menggerbek langsung ke rumah, perlu ada surat rumah, ya. Dan kami nggak boleh masuk ke rumah tanpa izin yang punya rumah, karena itu kami bisa dihukumnya double sebagai intruder. Nah kadang ketika warga sudah masuk, kumpul di kamar baru aman. Nah kalau kalian itu sekarang lebih kayak pedagang dibeli, ya, donasi makin banyak. Kalau dulu itu donasi itu di jalannya. Jadi kami lewat ke jalan anu, ada pedagang, ada apa, ibu-ibu atau apa. Ini buat yang demo. Nah, sekarang kan gampang ya, ada donasi, ada apa lagi? Ada yang mengimpun, terus ada posko. Lebih enak, lebih terorganisir. Jadi pertanyaannya kenapa sih mahasiswa sekarang nggak diangkat karena itu? Karena kalian bisa begitu, tapi kalian dipolarisasi pun sangat mudah dipecah isu,
adu domba, difitnah, diajak. Itu slogan asing memang itu siapa? Yang demo-demo itu dicapkan. Bagi sekarang masih ada di banyak orang sebelum itu adalah perilaku apa namanya? Harus saya pikir. Intinya gini, demonisasi terhadap pendemo. Ada dulu tuh, ya. Saya tahu betul mahasiswa ya. Saya masih mahasiswa. Dibayar orang. Tidak rumah. Saya nggak kebayang. Mungkin ada dari level koordinator atau siapapun. Tapi emang pada saat diskusi. Kok tanya di sini juga ada aktivis. Kalau diskusi, banyak tahu kopi, rokok, itu ada. kamu ngapain Ada. Sumbangan dari Soros, dari Antek Asing, itu benar-benar bisa. Ini mahasiswa itu udah gak perlu lagi ngomongin ke kampus untuk dana ke mahasiswa. Kalau memang benar gitu. Tapi kan kadang masyarakat kita gampang banget untuk oh ya Antek Asing, oh ya ditinggalin Asing, oh ya ini. Nah akibat informasi yang semakin terbuka, maka polarisasi terus semakin mudah dilakukan. Propaganda, polarisasi, pemisahan, demonisasi dan sebagainya itu. Yang akhirnya melihat bahwa demonstrasi sekarang seperti tidak ada apa-apa. Saya pernah menegur teman saya secara keras. Teman saya meledek orang-orang yang demo. Kenapa sih Gen Z itu demonya alay, pakai tulisan-tulisan gini-gini? Saya langsung memang katanya dia harus esensi dari demo itu adalah suara agar keputusan dengan cara apapun. Masih sudah memang punya cara, mahasiswa 5-7 punya cara, sudah dapat punya cara, kita punya cara. Ini ada generasi lain yang kadang menyebarkan generasi masa generasinya lebih baik daripada generasi. Padahal menurut saya itu ketika momen lucu-lucuan viral besar kamu itu ditonton oleh pimpinan politik. Benar kan? Semua harusnya kata-kata. Ya, kok kalau anjing cerai ditembak oleh polisi, cerai kabarin tembak ditolak. Ini kan nyambungnya gitu kan? Dia ditembak polisi pakai gas air mata, dia nembak perempuan ditolak, dia mengeluhkan kesalahan di jalan, ini wajar aja nggak apa-apa gitu. Selama ya tulisannya di inilah dan sebagainya. Amerika juga kan pakai slogan sekarang no kings, berkat kamu, dan memang nggak perlu orang itu jadikan kerja di kekuasaan. Nah jadi itu, jadi faktor-faktor. Jadi bukan karena mahasiswa sekarang memblame, melampaui dan sebagainya. Enggak. Perjuangan itu harus selalu diapresiasi. Kalaupun ada yang apatis, ya sudah tidak perlu sini sekali apatis. Justru kita harus menunjukkan. Nah nanti lama-lama yang apatis itu bakal peduli sama kita. Ini memang peduli sama kita. Udah bekerja, gimana? Kamu udah makan itu orangnya saya lagi demo, terakhir saya demo itu RUU KUHP 2019. Ya, ditembak air mata, ditembak air mata, tembak gas air mata, berlarian, tuh ya, wah, udah pergi sesak dan sebagainya. Saya sambil pegangan sama teman saya, saling jaga. Pas di dekat Trunojoyo, ya, dekat Trunojoyo, ada teman saya manggil, kita, dia jadi manajer di situ. Si Sarah, sini, makan dulu, minum dulu. Kami makan dulu, jadi dikasih makanan minum. Terus ini diobatin, gitu. Ya udah bersyukur gitu. Jadi, dan kami cuma bisa bagi ini, pakaian punya resto. Dan jadinya, ya memang seperti itu. Yang namanya barang warga, jaga warga itu. Oh, habis.
Udah ya, berarti gak usah ada yang nanya lagi. Saya juga males deh.